Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mojopahit semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Galeri Bumi Mojopahit. Nah, seperti biasanya kita akan kembali belajar mengenal dalam dunia Tosan Aji Puro. Nah, untuk di episode kita kali ini yang akan saya jadikan sebagai sebuah bahan review atau bahan belajar bersama adalah sebuah pusaka yang ada di depan kita bersama. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Kita nikmati dulu dari keindahan warangkanya. Jadi sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa wujud dari pusakanya, kita nikmati dulu dari keindahan warangkanya. Ini untuk di warangkanya memakai warongko Gayaman Jogja, memakai pendok selorok kemalu merah bersepuh emas. Nah, kalau kita amati bolo untuk di seloroknya, nah ini garapnya adalah garap alusan dan ini bersepuh emas. Nah, kesannya nampak bersih, glowing, dan juga nampak merbawani. Nah, kalau kita memiliki sebuah pusaka yang warangkanya bagus, apalagi untuk di pusakanya bagus, sangat serasi sekali. Dan ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, ini adalah wujud dari pusaka di episode kita kali ini, Bolo. Ini adalah pusaka yang akan kita jadikan sebagai bahan belajar bersama-sama dalam mengenal dunia Tosan Aji. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, setelah kita melihat dari keindahan warangkanya, kita lihat dari fisik bilah pusakanya. Nah, ini untuk di pusakanya sendiri sudah dalam keadaan diwarangi. Di pusakanya bagus dan warangkanya pun juga bagus. Nah, ini kalau kita melihat untuk di pusakanya ini masuk di dapur brojol. Nah, dapur brojol dengan pamor banyu mili dan juga pamor kul buntet. Bahkan untuk di pusaka ini, Bolo, saya mempunyai sebuah buku katalog. Ini mirip dengan milik salah seorang kolektor. Nanti akan saya tunjukkan kepada Bolo Mojopahit seperti apa wujud pusaka yang ada di buku katalog, yang mana pusaka tersebut milik seorang kolektor di Solo. Nah, ini adalah pusaka kita di episode kita kali ini, Bolo. Dapurnya adalah dapur brojol dengan pamor banyu mili atau ilining wareh atau stro banyu dan juga pamor kul butet di bagian sor-sorannya. Nah, ini pusakanya istimewa dan untuk di pamornya ada 2 pamor. Nah, coba sekarang sedikit akan saya uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar mengenal dunia Tosan Aji. Dapur brojol ini brojol atau brojol memiliki arti keluar dengan mudah atau lancar. Kata brojol sendiri ini identik dengan kelahiran jabang bayi ke dunia. Tetapi mana sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Dan pesan yang disampaikan oleh sang empu adalah agar manusia ini dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada fitrahnya. Karena fitrah manusia memiliki kecondongan percaya pada kuasa Tuhan dan meyakini segala yang terjadi merupakan takdir kehidupan. Dan untuk di tuah dengan dapur brojol ini diyakini untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan, termasuk rezeki, karir, cita-cita, dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Jadi memang di dalam dunia Tosan Aji, dapur pusaka brojol itu memang identik dengan tuahnya, yaitu identik dengan kelancaran. Kelancaran entah itu kelancaran rezeki, karir, cita-cita, atau hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Nah, setelah kita melihat dan juga mengetahui dari filosofi dan tuah dari dapurnya, kita akan langsung untuk di pamornya, Bro. Nah, pamornya ini dulu. Ini adalah pamornya pamor banyu mili dan juga pamor kul buntet. Nah, kita akan bacakan dulu untuk di pamor banyu mili sebagai bahan kita untuk belajar mengenal dunia Tosan Aji. Dalam pengetahuan Tosan Aji saya, banyu mili itu ada 3 nama. Ada yang menyebut ilining wareh atau juga setro banyu.
Ini untuk di garisnya dia garis seperti kayak aliran air. Nah, ini adalah banyu mili yang berarti air mengalir. Pamor banyu mili adalah simbol sebuah harapan dari sang pemilik agar rezekinya senantiasa mengalir seperti air dan bisa memiliki kehidupan yang adem ayem tentrem. Meski sederhana, namun pamor Banyumil ini memiliki makna yang dalam tentang kehidupan Bolo. Hiduplah seperti air yang mengalir dan menjadi sumber kehidupan bagi sesama di muka bumi. Air selalu mengalir dari atas ke bawah, ini mengajarkan tentang rendah hati. Sifat air selalu mengisi ruang kosong adalah penggambaran untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Dan sifat air selalu mengalir ke muara. Ini menggambarkan sejauh atau sesulit apapun jalannya, ini harus dilewati agar bisa sampai ke tujuan. Nah, dengan meneladani sifat air, manusia harus punya keyakinan besar dan semangat yang kuat dalam mencapai tujuan hidupnya. Berapa lamanya waktu yang ditempuh, hambatan apa saja yang ditemui, pada akhirnya tujuan hidup tetap menjadi yang utama untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Dan pamor Banyumili ini diyakini tuahnya untuk kerejekian agar senantiasa mengalir layaknya aliran air. Nah, untuk di tuahnya ini juga berkisar pada hal kerejekian. Jadi memang untuk di tuah dari pamor Banyumili ini memang diyakini untuk hal-hal kerejekian, rezekinya agar selalu mengalir laksana aliran air. Nah, lalu lanjut kita untuk di pamor berikutnya. Nah, ini dia ada pamornya, Bolo. Di bagian sor-sorannya ini adalah pamornya pamor kul buntet. Jadi kita akan membedah satu persatu, mulai dari dapurnya, lalu juga pamornya. Nah, ini kalau kita melihat di sini, ini adalah pamornya pamor kul buntet. Nah, kita lihat untuk di bolak-baliknya. Nah, ini adalah pamor kul buntet, berasal dari kata kul yang berarti keong, dan buntet ini berarti buntu. Memiliki bentuk pusaran hanya satu dan alurnya pamor ini melingkar. Tuahnya ini hampir sama dengan batu lapak, tetapi kul buntet punya nilai rezeki. Nah, lagi-lagi ini adalah untuk hal kerejekian. Selain untuk kerejekian, pamor ini juga dipercaya tuahnya menghindarkan pemilik dari mara bahaya atau sarana tolak balak, dan juga melindungi pemilik dari usaha penipuan. Dan umumnya pamor ini baik buat semua orang. Jadi pamor ini bukan termasuk dari pamor pemilih. Jadi untuk di pamor kul buntet ini tuahnya selain dia untuk hal kerejekian, juga dipercaya untuk menghindarkan pemiliknya dari mara bahaya atau juga sebagai sarana tolak balak. Nah, itu seperti itu. Nah, ternyata Bolo di bagian gonjonya, nah ini juga ternyata ada pamornya. Kalau kita melihat ini pamornya, dia bergaris-garis bertumpuk-tumpuk seperti ini. Nah, dalam pengetahuan Tosan Aji saya, ini adalah pamornya pamor Mas Kumambang. Nah, coba kita akan bedah juga untuk di pamornya atau tuah dari pamor Mas Kumambang. Pamor ini baik untuk yang banyak berhubungan dengan orang karena tuahnya ini diyakini memperlancar pergaulan, baik bergaul dengan kalangan atas maupun kalangan bawah, sehingga menjadikannya pribadi yang mudah diterima di mana saja dia berada. Jadi untuk di pamor Mas Kumambang ini, untuk di tuanya adalah untuk memperlancar pergaulan Bolo. Jadi untuk di tuanya sendiri adalah untuk hal-hal kerelasian atau untuk pergaulan dan pertemanan. Ini luar biasa. Ini adalah sebuah pusaka, yang mana pusaka ini di dalam bilahnya ada 2 pamor, sedangkan di bagian gonjonya ada 1 pamor. Secara keseluruhan punya 3 pamor dalam bilah pusaka ini. Ini luar biasa banget. Dan pusaka ini ternyata Bolo juga ada kembarannya. Saya punya salah satu dari koleksi katalog. Nah, ternyata di katalog tersebut ada salah seorang kolektor yang juga mempunyai pusaka yang hampir mirip dengan ini. Akan saya tunjukkan seperti apa dari foto di katalognya.
Nah, Bolo Mojopahit inilah foto dari milik seorang kolektor yang mana pusakanya ini hampir mirip dengan koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit. Di bagian sor-sorannya juga dia punya pamor kul buntet, sedangkan di bagian atasnya ini pamornya adalah pamor Banyumili, dan juga di bagian gonjonya ini pun juga ada pamor Mas Kumambangnya. Nah, ini adalah milik dari seorang kolektor. Nah, kalau di punya Galeri Bumi Mojopahit itu dapurnya dapur brojol. Nah, tapi kalau untuk yang ini dia dapurnya adalah dapur tilam upih. Pamornya Dwi Warno, tangguhnya Madiun Sepuh. Nah, ini pun juga ada nama kolektornya. Beliau seorang GM Solo Paragon Mall. Nah, untuk di pusakanya seperti ini. Nah, mirip dengan koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Bisa jadi mungkin untuk di pusakanya adalah sepasang ya. Jadi sepasang itu brojol dan juga tilam ubi. Wallahu alam bisawab. Nah, seperti itu Bolo. Nah, jadi untuk di koleksi Galeri Bumi Mojopahit ternyata juga ada kembarannya, hanya saja berbeda dapur. Nah, dari bentuk karakter besi dan juga garapnya ini sangat identik sekali. Kemungkinan ini dibuat oleh satu empu. Nah, apalagi pamornya pun juga sama. Nah, ini adalah pusaka istimewa yang kami hadirkan untuk Bolo semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Nah, jika di antara Bolo Mojopahit ini ada yang berminat dengan pusaka ini, nah, Anda bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA yang sudah ada di video. Oke, Bolo Mojopahit mungkin untuk di episode kita kali ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali kepada Anda semuanya yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.